Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Senin 29 Maret 2021, hari Senin dalam Pekan Suci. Menu sabda kita dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 12 ayat 1 sampai 11. Sekali peristiwa, 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu, imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Sebab karena dia, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, dalam memasuki pekan suci ini kita diundang untuk masuk dalam suasana doa dan merenungkan saat-saat terakhir hidup Tuhan Yesus di dunia. Menjelang akhir hidup Tuhan di dunia, justru ia mengalami banyak pertentangan, hujatan, dan penolakan. Dan hari ini dikisahkan dalam Injil, ada ungkapan kasih penerimaan dari seorang perempuan namanya Maria. Ungkapan penerimaan Maria nyata dalam bentuk tadi ia meminyaki kaki Tuhan dengan minyak narwastu murni yang mahal harganya dan menyekanya dengan rambutnya, bukan dengan kain lap, tetapi dengan rambutnya sendiri. Tindakan Maria ini ternyata menjadi sebuah pernyataan yang bakal terjadi dalam diri Tuhan. Tadi Tuhan Yesus katakan, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku." Saudara-saudariku yang terberkati, dalam beberapa saat hari ke depan kita akan merenungkan sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus untuk memenangkan kita dari kuasa maut. Kita perlu juga mengungkapkan kasih dan rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus selama pekan suci ini dan atas apa saja yang telah Dia lakukan untuk kita berabad-abad yang lalu dan untuk kita sekarang, di mana Dia telah mencurahkan darahnya untuk kita dan untuk keselamatan kita. Dia mengurapi kita dengan Roh Kudus dan menjadikan kita bait rohnya. Ia terus memelihara kita dengan tubuh dan darahnya melalui perayaan Ekaristi yang kita rayakan. Maka, maukah kita hadir bagi mereka yang sering terabaikan dan terlupakan dan tersingkirkan? Hadir untuk sekedar menyapa, duduk diam mendengarkan dengan penuh perhatian. Itu semua bisa kita lakukan sebagai wujud nyata balasan kasih kita kepada Tuhan Yesus
yang telah berkorban banyak untuk kita. Marilah berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau hadir di dunia dengan memberikan dirimu seutuhnya. Engkau tidak hanya mengajar, melainkan juga menegaskan pengajaran-Mu yang penuh kuasa dalam ragam mukjizat. Dan yang membuat kami tertunduk hikmat di saat Engkau pun rela memberikan tubuh-Mu menjadi korban pendamaian bagi kami orang yang berhutang banyak dosa. Semoga oleh karena rahmat-Mu kami mampu membalas kasih-Mu dengan berani bangkit membarui diri, sehingga semakin layak di hadapan-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami yang hidup dan meraja bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.